Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Kirana Zulfanazal. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya tentang implementasi MLR dengan materi yang akan disampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat level stres pada mahasiswa. Untuk materi yang saya presentasikan akan mengandung beberapa bab. Yang pertama, latar belakang, data yang digunakan, penerapan metode MLR, dan kesimpulan. Latar belakang, kesehatan mental dan fisik mahasiswa berperan penting dalam menentukan presentasi akademik mereka, di mana kualitas tidur yang baik dapat mengurangi stres dan masalah kesehatan seperti sakit kepala, beban akademik yang berat dapat meningkatkan stres. Sementara kegiatan ekstrakurikuler membantu mengembangkan keterampilan sosial. Meskipun keterlibatan yang berlebihan dapat menambah tekanan, proyek ini menggunakan analisa regresi linear berganda untuk mengevaluasi hubungan antara kualitas hidup, frekuensi sakit kepala, prestasi akademik, beban akademik, dan jumlah kegiatan ekstrakurikuler terhadap stres mahasiswa. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi sekolah, orang tua, dan mahasiswa dalam mengatur keseimbangan aktivitas sehari-hari guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik secara optimal. Untuk dataset yang saya gunakan, ini dari Kaggle. Dataset dalam proyek ini berasal dari Kaggle, dibuat oleh Samyak B dan dikumpulkan melalui survei terhadap mahasiswa Universitas Mumbai untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik serta dampaknya terhadap tingkat stres mahasiswa. Dataset ini mengandung beberapa kolom. Yang pertama, kolom pertama itu kindly rate your sleep quality, artinya rating rata-rata kualitas tidur. Jadi untuk ratingnya itu saya rank 1 sampai 5. Jadi bisa dikasih value sesuai tingkatannya. 1 itu menunjukkan kalau tingkat 1 menunjukkan kualitas tidur yang buruk dan 5 adalah kualitas tidur yang baik. Yang kolom kedua adalah how many times a week do you suffer headaches, yaitu artinya adalah banyak sakit kepala yang dialami oleh mahasiswa dalam seminggu. Yang ketiga adalah how you rate academic performance, yaitu pencapaian akademik atau prestasi akademik. Yang keempat adalah how well you rate your study load, artinya beban akademik yang diampu mahasiswa. How many times a week do you practice extracurricular activity, yaitu aktivitas ekstrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa selama seminggu. Dan how you rate your stress level adalah rating level dari stres. Selanjutnya adalah penerapan MLR multiple linear regression untuk proses mulai beberapa tahap sebagai berikut, yang dimulai dengan cleaning data, yaitu pembersihan data. Pembersihan data ini meliputi dari pembersihan data yang duplikat, kemudian melakukan MLR, selanjutnya evaluasi model dan pengambilan kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Untuk cleaning data, saya menggunakan media Google Colab untuk melakukan cleaning. Cleaning di sini meliputi data yang duplikat seperti gambar saya tunjukkan. Di row tersebut memiliki data yang sama. 3 row tersebut memiliki nilai kolom yang sama persis atau dikatakan sama, dan maka dari itu saya drop beberapa baris sehingga menyisakan satu baris yang identik. Dan saya juga meriname beberapa kolom agar mudah dipahami seperti gambar di berikut, seperti ranking kualitas tidur, jumlah sakit kepala seminggu, dan sebagainya. Setelah data di cleaning, selanjutnya akan dilakukan proses MLR. Proses MLR setelah dilakukan proses clean data, selanjutnya data diekspor agar bisa dilakukan proses analisa di Excel. Jadi untuk penerapan MLR saya diterapkan secara hybrid, yaitu di Excel dan juga di Octave. Kemudian setelah data masuk dalam Excel, langkah pertama adalah menentukan variabel independen. Kolom yang digunakan sebagai variabel diubah menjadi X1, X2 sampai dengan X5. Dan kalau yang digunakan sebagai variabel independen saya belum menjadi Y, di gambar berikut.
X1 X5 itu ranting dan sebagainya, dan Y itu adalah level stres yang sudah saya jelaskan di slide kedua. Untuk menerapkan MLF yaitu dengan menggunakan rumus Y alfa dikali beta dikali X1 plus beta 2 dikali X2 plus beta 3 X3 sampai dengan beta ke N dikali X ke N, yang dimana Y itu adalah variabel terkait atau variabel dependent, dan X1, 2, 3 itu adalah variabel bebas, dan alfa adalah nilai konstanta, dan beta 1, 2, 3 adalah nilai koefisien dari regresi. Kemudian setelah kita mendapatkan nilainya tadi, kita ubah ke menjadi matriks Au-Matrix matrix seperti berikut, yaitu sigma X1, sigma X2, sigma Xn sama dengan Y dan seterusnya. Kemudian akan didapatkan tabel berikut. Ini adalah contohnya. Saya crop karena tidak mau di PPT, jadi saya crop. Ini X1 dikuadratkan, pertama X2 dikuadratkan, X3 dikuadratkan itu berapa, terus perkalian antara variabel independen X1 kali X2, X3 kali X4 dan sebagainya. Maka dengan perhitungan dengan rumus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, maka kita akan mendapatkan beberapa persamaan yang ditemukan, yaitu alfa dengan nilai 100, 325, 227, 346, 289, B1, B2, B3, B4, B5, dan Y seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Setelah itu saya gunakan metode Gauss untuk mendapatkan nilai dari koefisien B1, B2, B3, B4 dan nilai alfanya, maka didapatkan sebuah persamaan yang dimana persamaan tersebut juga menginterpretasikan sebuah model, yaitu Y 1,2487 dikali X1 nilai dari beta 1 plus X2 nilai dari beta 2 dan seterusnya. Untuk evaluasi model tersebut saya menggunakan 3 jenis, yaitu MSE, RMSE, dan MAPE. Sebelum langkah ke evaluasi tersebut, perlu kita ketahui nilai dari Y-prediction, RS, dan DSS seperti gambar yang ditampilkan berikut. Setelah melakukan perhitungan, maka akan diperoleh nilai dari Y-prediksi, yaitu seperti berikut. Setelah diperoleh nilai dari Y-prediksi, maka akan dilakukan residual error atau tingkat error tersebut dengan mengurangi Y asli atau nilai dependent dengan dependent prediksinya. Maka akan dibuat seperti berikut. Setelah itu dikurangi rata-ratanya juga. Selanjutnya residual errornya itu dibagi dengan nilai Y-nya. Untuk evaluasi pertama, MSE. MSE adalah singkatan dari mean square error, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur beberapa baik model memprediksi nilai sebenarnya dalam analisa regresi. MSE menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi Y-pred dan nilai aktual Y. Formula MSE adalah sebagai berikut. MSE itu sama dengan RSS per N. Nah, untuk RSS itu rumusnya yaitu Y min Y prediksi dikuadratkan, selanjutnya adalah di sigma atau disumkan. Nah, berdasarkan perhitungan MSE, diketahui bahwa model yang saya gunakan itu memiliki akurasi 0,351. Nilai mean square method sebesar 0,351 menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual dalam model regresi cukup kecil, yang berarti kesalahan prediksi model tersebut relatif rendah. Selanjutnya, evaluasi model yang kedua adalah
Root Mean Square Error (RMSE) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model prediksi dalam regresi dalam mengambil akar kuadrat dari mean square error. Jadi setelah kita mendapatkan nilai RSS, kita bagi dengan banyaknya data yang kita gunakan, setelah itu dikuadratkan. Maka itu akan mendapatkan nilai dari RMSE. Dan nilai RMSE yang saya dapatkan itu adalah 0,3476, yang artinya rata-rata kesalahan prediksi model regresi adalah sekitar 0,3,476 dalam satuan yang sama dengan variabel target. Dengan variabel target tersebut adalah yang dimaksud dengan variabel target di sini adalah dari nilai Y-nya atau variabel dependennya. Untuk evaluasi ketiga adalah MAPE, yaitu Mean Absolute Presentation Error, adalah metrik evaluasi model yang digunakan untuk mengukur kesalahan rata-rata antara nilai aktual dan nilai prediksi dalam bentuk persentase. Jadi MAPE itu bisa diibaratkan ketika model itu memprediksi salah sebuah data, itu rata-ratanya berapa? Tingkat melenceng atau tingkat ketidakakuratan sebuah data itu berapa persen dari nilai tebakan awalnya. Nah, di MAPE sendiri modal saya memberikan nilai 0,530 atau sekitar 53,6%, yang menunjukkan bahwa rata-rata prediksi model sekitar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model saya masih kurang baik, masih perlu beberapa penyesuaian terhadap modelnya. Jadi, apa faktor yang sangat berpengaruh? Jadi, faktor yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi nilai Y antara lain yaitu kualitas tidur, ya 0,287. Rating kualitas tidur memiliki pengaruh positif terhadap tingkat stres. Artinya ketika kualitas tidur itu baik, maka tingkat stres juga akan turun. Selanjutnya koefisien jumlah sakit kepala dan sebagainya. Dari perhitungan tersebut, maka faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai Y atau tingkat stres adalah beban akademik dengan nilai tingkat perubahan sebesar 0,3784 atau sekitar 37%. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari evaluasi model menggunakan regresi dan analisa elastisitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki pengaruh berbeda terhadap tingkat stres mahasiswa. Rating kualitas tidur dengan koefisien 0,287 dengan beban akademik memiliki koefisien 0,387 memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya semakin baik kualitas tidur atau semakin tinggi beban akademik, tingkat stres akan meningkat. Sebaliknya jumlah sakit kepala koefisien 0,6 juga pengaruh negatif kecil. Rating prestasi akademik 0,021 dan jumlah kegiatan ekstrakurikuler 0,020 memiliki pengaruh positif yang relatif kecil. Model memiliki RMSE 0,376 dan MAPE 53% menunjukkan prediksi yang cukup akurat, namun masih memerlukan perbaikan beban akademik jadi faktor yang paling dominan, sehingga pengelolaan penting untuk mengurangi stres mahasiswa. Baik, itulah adalah presentasi dari penerapan multiple linear regression. Apabila ada kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.